Orang-orang memanggilku Dimas. Di usiaku yang sudah 21 tahun ini, aku menghabiskan sisa perjalanan hidupku di jalanan, yakni menjadi tukang becak. Profesi ini sudah aku tekuni semenjak lulus sekolah. Menggantikan ayah, bukan karena ayah tak sanggup lagi mengayuh, tapi beliau sudah dipanggil Tuhan, dan kini, orang yang paling kusayangi hanya ibu. Beliau adalah wanita yang paling aku muliakan di dunia ini. Apapun akan aku lakukan untuk bisa membuat ibuku tersenyum dan sebisa mungkin aku menjaga tutur kata, sikap dan tingkah lakuku untuk tidak menyakiti hatinya. Di pagi hari, seperti biasa aku sudah bergelut di dapur. Selepas sholat subuh aku membantu ibuku mempersiapkan dagangan sayur mayur yang akan dijual ke pasar. Setelah itu seperti biasa aku mempersiapkan sarapan untuk aku dan ibuku. Sarapan kami hanya ikan asin, sambal terasi dan daun singkong. Tapi itu sudah cukup membuat perutku tenang. Setelah mengikat sayur mayur, aku pun menaikkan ke becak. Kemudian aku mengantar ibuku ke pasar. Ibuku berjualan dengan menggelar tikar di area parkir yang sempit. Karena kami tidak ada kekuatan untuk menyewa lapak ataupun kios. Jadi di mana ada tempat kosong disitulah ibu berjualan. Bu, Dimas pamit dulu. Pamitku sambil mencium tangan ibuku. Kemudian aku pun melakukan aktivitasku menjadi tukang becak. Aku biasa mangkal di alun-alun utara Jogja dan terkadang mangkal di Jalan Malioboro, memanfaatkan para wisatawan yang ingin berkeliling Keraton Jogja dengan becak. Tapi jujur, sebenarnya aku ingin seperti pemuda lain seusiaku yang bekerja dengan seragam bagus mereka. Tapi aku tidak pernah iri dengan pencapaian mereka di usia muda seperti aku. Mereka sudah bisa kredit motor, gadget mahal, bahkan di antara mereka sudah ada yang memutuskan untuk berumah tangga. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku bersama ibu. Bisa merawat dan memberikan bakti padanya adalah tujuan utama hidupku yang sudah aku tanam dalam hati. Meski aku tahu, ini tidak sepadan dengan apa yang sudah ibuku korbankan. Setelah melaksanakan sholat duha, aku keluar dari musola dan aku juga tak lupa memasukkan uang ke dalam kotak infak, sebagai jalan pembuka rezekiku hari ini. Ini setiap hari aku lakukan, duha dan infak. Meski aku tahu hidupku masih kekurangan. Aku hanya tak ingin, sudah miskin di dunia, miskin juga di akhirat. Pagi itu, ketika aku tengah mengayuh becakku, aku melihat seorang kakek dengan pakaian lusuh duduk di depan toko yang belum buka. Si kakek memegangi perutnya, karena kasihan aku pun berhenti dan turun dari becak. Kemudian aku duduk di samping kakek itu dan bertanya, "Mbah, mau kemana?" "Anu mas, mau melanjutkan perjalanan," jawab kakek itu sambil membetulkan caping yang ia kenakan. "Iya mbah, tapi mbah mau kemana?" tanyaku lagi. "Saya mau ke tempat anak di Cirebon." Mendengar jawaban kakek itu, aku pun langsung terdiam sejenak. Cirebon, jauh sekali itu, batin saya, dan si kakek ini jalan kaki, astagfirullah. Terus sang kakek megangin perutnya. Ngelihat itu, saya bertanya lagi, "Mbah, kenapa kok memegangi perut?" Si kakek pun menjawab, "Anu mas, saya lapar, belum makan." Aku menatap wajah kakek itu, entah kenapa aku merasa aneh, seakan aku tahu siapa dia, dan hatiku terasa bergetar ketika melihat sorot matanya. Kemudian aku merogoh saku celanaku, tapi aku hanya menemukan uang 5.000 saja. Ini belum cukup. Kemudian aku mengajak mbak ini untuk naik ke becakku. Aku akan membawanya ke tempat di mana aku mangkal. Di sana ada warung Kang Amat, mungkin aku bisa berhutang makanan untuk kuberikan pada mbak ini. Sesampainya di tempat aku mangkal, aku menggelar tikar yang selalu aku bawa di becak. Kemudian aku menyuruh mbak itu beristirahat sejenak di tikar yang sudah aku gelar di bawah pohon. "Mbah di sini saja dulu ya," kataku pada si kakek. Kemudian aku menuju warung Kang Amat. "Kang, aku mau hutang nasi campur." "Boleh tidak Kang?" "Boleh Kang." "Memangnya kamu belum sarapan?" tanya Kang Amat. Saya pun menjawab sambil menunjuk ke arah si kakek. "Ini bukan buat aku Kang, tapi untuk kakek itu." Setelah berbincang sejenak, Kang Amat pun memberikan sebungkus nasi kepadaku. Kemudian aku pun menuju ke tempat si kakek dan memberikan nasi bungkus itu padanya. Kakek itu makan sarapannya begitu lahap.
bahagia rasanya aku bisa membantunya mengatasi masalah lapar yang tengah dia rasakan. Setelah itu, saya memegangi tangan si kakek dan saya berkata, "Mbah, doakan, semoga becak saya banyak penumpangnya." Hatiku bergetar di saat ku pegang tangan kakek itu. Padahal usianya sudah sangat tua, tapi kulit di telapak tangan itu begitu halus dan lembut. Ya Allah, siapa kakek ini sebenarnya? Sejak saat itu dari pagi hingga siang hari, becakku laris bukan main, banyak sekali penumpang yang aku dapat, bolak-balik bahkan aku sampai kelelahan, dan sesekali ketika lewat di pangkalan aku melihat si kakek sedang tertidur pulas. Pada waktu istirahat siang, aku iseng menghitung hasil ngebecakku, dan aku langsung tersentak kaget sekaligus senang bukan main. Ternyata hasilnya hampir Rp200.000. Itu hasil yang tidak pernah aku peroleh selama ini. Biasanya aku hanya mampu memperoleh 50.000 paling banyak, itu pun sampai malam. Kemudian aku menghampiri kakek itu dan saya pun berkata, "Mbak, ini saya ada rejeki untuk ongkos naik bis ke Cirebon, jangan jalan kaki, jauh sekali Mbah." Lalu aku menyerahkan uang 200.000 yang sudah aku genapi dengan meminjam beberapa uang ke penarik becak lain. Raut bahagia terlihat jelas di wajah kakek itu dan kakek itu pun mengucapkan banyak terima kasih padaku. Bahagianya aku bisa menolong kakek ini. Aku sungguh tidak berharap Allah akan menggantinya. Aku ikhlas. Setelah itu, aku mengantarkan kakek itu ke terminal. Meski jarak antara terminal dan tempat mangkalku itu jauh sekali, tapi tidak apa-apa, aku niatkan untuk ibadah. Singkat cerita, sampailah kami di terminal. Sebelum kakek itu pergi, ada satu perkataan dari kakek itu yang masih aku ingat sampai sekarang. Begini kata kakek itu, "Mas, kamu anak muda yang baik, soleh dan berbakti pada orang tua. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu." Sembari memegang telapak tanganku dan lagi-lagi saat itu hatiku bergetar. Dan kakek itu pun berpesan lagi, "Oh ya, nanti malam bawalah ibumu jalan-jalan, sekali ini saja dan jangan pulang ke rumah. Pokoknya bawa ibumu kemana saja terserah kamu, dan semoga ibumu diberi kesembuhan sakit matanya." Mendengar itu, aku tersentak. Iya benar, ibuku mengalami katarak di matanya sebelah kanan, tapi dari pertama aku bertemu dengan kakek ini, aku sama sekali tidak pernah bercerita soal ibuku padanya. Lantas bagaimana ia bisa tahu kalau ibuku sakit mata? Pikiranku makin tak karuan, berbagai pertanyaan terlintas di benakku. Tapi semua itu tak mendapat jawaban sampai aku melihat si kakek sudah masuk ke dalam bis menuju Cirebon. Aku pun pulang kembali ke pangkalan. Ketika menuju ke pangkalan aku mendapat penumpang turis luar negeri yang meminta diantar ke Malioboro, dan turis itu membayar Rp150.000. Subhanallah, setelah sholat Asyar, aku menuju ke pasar di mana ibuku berjualan, kemudian aku mengantarnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah aku teringat pesan si kakek, untuk membawa ibuku jalan-jalan. Entah apa maksudnya, tapi aku coba lakukan apa yang kakek itu suruh. Sesaat aku mengamati rumah sederhana peninggalan ayah, rumah ini sungguh sudah tak layak huni. Bangunannya sudah mulai retak di sana-sini, terlebih jika hujan. Aku harus sibuk dengan genangan air yang masuk dari beberapa genting yang bocor. Ingin sekali aku perbaiki rumah ini, andai aku punya uang, namun sayang, itu belum terwujud karena terkendala keuangan. Malam itu aku mengajak ibuku pergi jalan-jalan, meski awalnya ibuku menolak. Namun setelah aku paksa akhirnya ibuku mau juga. Kami melewati malam Yogyakarta. Kami melihat orang-orang dengan kesibukannya masing-masing. Melihat lampu warna-warni yang bersinar di sepanjang jalan Malioboro. Dan malam itu aku memanjakan ibuku dengan mengajaknya makan malam sederhana di warung nasi goreng kesukaannya. Malam makin larut, ibuku tidur meringkuk di dalam becak. Kemudian aku menyelimutinya dan menutup tirai plastik yang ada di depan becak agar ibu terhindar dari dinginnya angin malam. Aku benar-benar tak membawa ibuku pulang ke rumah, sesuai permintaan kakek. Akhirnya malam itu aku tidur di depan toko dengan menggelar tikar sementara ibuku tidur di dalam becak. Keesokan harinya, sehabis subuhan di musola, aku dan ibu masih berada di alun-alun utara. Aku membelikan minuman hangat serta beberapa cemilan untuk beliau, dan ibuku minta pulang, karena harus berjualan sayuran lagi di pasar. Namun ketika aku hendak membawa ibuku kembali ke rumah, tiba-tiba saja bumi ini bergoyang dan berguncang dengan hebat. Saat itu aku langsung memeluk ibuku yang ketakutan.
sementara aku juga melihat semua orang berlarian ketakutan. Pohon beringin di alun-alun utara terlihat bergoyang keras seakan berjalan. Lampu-lampu jalanan juga bergerak-gerak seiring guncangan, beberapa orang terdengar berteriak dari kejauhan, guncangan berhenti sesaat. Kami semua lega, tapi tiba-tiba guncangan berikutnya sangat dahsyat, semua orang berteriak, panik dan ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku mendengar suara ibuku takbir, disusul kemudian suara takbir bersahutan dari kejauhan, jerit suara wanita-wanita makin membawa kengerian, sementara itu aku tetap memeluk ibuku, berusaha melindunginya, beruntungnya kami berada di tanah lapang, yang jauh dari gedung dan pepohonan. Karena aku lihat ada beberapa pohon yang tumbang akibat guncangan, suasana makin mencekam, ditambah suara orang-orang yang berteriak akan ada tsunami. Seketika jalanan menjadi ramai, orang-orang keluar dari kediaman, kendaraan-kendaraan mulai memadati jalanan. Bunyi klakson di mana-mana, juga teriakan yang masih saja terdengar, semua panik. Aku melihat beberapa pesepeda motor saling bertabrakan karena masing-masing hendak menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, jalanan penuh dan sesak oleh kendaraan yang tak mampu bergerak. Jerit dan tangis serta teriakan dari anak-anak, orang tua, muda dan mudi benar-benar membuat suasana makin mencekam. Setelah gempa mereda, aku melihat ada beberapa bangunan yang retak dan rubuh. Ya Allah, kami semua berada di alun-alun, menunggu instruksi berikutnya dari pemerintah Jogja. Semua komunikasi mati, listrik padam, kami semua terkepung dalam kengerian. Siangnya, aku membawa pulang ibu menuju rumah. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya, ternyata rumah kami sudah rata dengan tanah.